Oke, selamat pagi. Saya ulangi pertemuan hari ini merupakan pertemuan terakhir setelah sebelum UTS. Jadi ini merupakan pertemuan juga terakhir juga dengan saya. eh Hari ini tidak ada materi sebenarnya. Jadi hanya cukup untuk menyelesaikan apa yang disebut di UTS nanti. Jadi saya sudah ngobrol dengan Pak Namuri juga berkaitan dengan mau UTS-nya mau seperti apa dan beliau menyerahkan kepada saya dan sepakat untuk UTS-nya adalah menulis laporan. Oke, sebelum ke menulis laporan, teman-teman, saya akan membahas satu atau dua eh, hasil dari apa namanya yang tugas kemarin karena janji saya kemarin kan setelah dikumpulkan kita akan bahas. Dan dari sekian banyak yang sudah mengumpulkan rata-rata sudah paham bagaimana cara menggunakan analisis SWOT dan bagaimana memanajemennya dalam konstruksi laporan. Hanya saja masih mentah, mentah tuh dalam artian masih apa belum belum dirapiin formatnya dan lain sebagainya. Ada tulisannya yang masih besar kecil, ada yang typo dan lain sebagainya. Bagi saya itu tidak masalah karena itu merupakan dasar untuk teman-teman nantinya membuat di tugas akhirnya. Nah, gimana sih bentuk tugas akhirnya gitu? Dan pertanyaannya kan gitu kan. Gimana bentuk tugas akhirnya? Bentuk tugas akhirnya itu berupa eh, berupa pelaporan. Jadi bentuk tugas akhirnya berupa pelaporan. Bagaimana sih formatnya? Pelaporan sekurang-kurangnya memuat tiga hal. Yang pertama adalah pendahuluan, tentu. Itu merupakan hal yang penting yang tidak bisa di skip. Yang namanya pendahuluan, dia memuat permasalahan berkaitan dengan manajemen desain. Gitu. Nah, di pendahuluan ini juga, teman-teman, itu sekurang-kurangnya memberikan gambaran berkaitan dengan latar belakang permasalahan manajemen desain. Gitu. Karena kemarin kan kita sudah belajar tuh dari awal tuh manajemen ada dasar-dasar manajemen, ada manajemen operasionalnya seperti apa, manajemen sumber daya manusianya seperti apa, manajemen pemasarannya seperti apa, manajemen brand dan marketingnya seperti apa. Jadi teman-teman sekurang-kurangnya bisa membagi permasalahan-permasalahan itu dijabarkan secara umum pada pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini juga teman-teman juga bisa menggambarkan bagaimana kondisi atau permasalahan yang ada pada UMKM tersebut. Oh, kita kerjain belinya guys. Bentar ya. Nih kayak gini nih guys. Tanya kembalian kita kan. Oke, mohon maaf ya, saya mau itu ya. Teman-teman juga bisa menjabarkan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dari perusahaan tersebut dalam hal manajemen tentu. Karena ini kan mata kuliahnya manajemen desain. Nah, dalam dalam hal berkaitan dengan apa sih yang menjadi masalah, nah itu perlu diungkapkan. Nah, dalam pelaporan ini juga, teman-teman juga diharapkan bisa juga mengkorelasikan teori-teori yang ada pada jurnal atau sumber referensi ilmiah yang lain. Saya ulangi lagi, teman-teman pada pendahuluan juga bisa mereferensikan ini, jadi kayak mensitasi. Sudah pernah ya sitasi kayak gitu kan? Nggak ada masalah kan? Mensitasi gimana caranya gitu. Ada yang kesulitan untuk mensitasi? Insya Allah bisa, Wak. Ya, intinya untuk menjelaskan misalkan apa itu manajemen desain, apa itu manajemen, apa itu desain dan lain sebagainya pada pendahuluan itu baiknya diberikan sumber valid dari referensi ilmiah. Oke, saya ulang lagi. Pada pendahuluan, teman-teman bisa memasukkan permasalahan dari klien atau dari objek tersebut ditambah dengan foto, bukti teman-teman datang ke situ dan lain sebagainya yang menceritakan pada pendahuluan itu adalah masalah-masalah manajemen desain apa sih yang sebenarnya bermasalah. Apakah dia ada masalah di operasional ya kah? Atau masalah apa segala macam.
Baru pada bagian, kalau dalam tugas kan di tugas 2 teman-teman kalau mereferensi kan ada latar belakang kan gitu kan. Nah itu latar belakang itu masuk ke bagian pendahuluan gitu. Bagaimana sesuatu itu mendahului. Perspektifnya adalah atau cara pandangnya adalah pendahuluan itu adalah bagaimana teman-teman itu mengantar pembaca, mengantar saya gitu. Saya sebagai pembaca ini mengantarkan untuk memahami sebenarnya apa sih yang ingin teman-teman bahas dalam hal tersebut gitu. Jadi supaya saya kebayang tuh bukan hanya sekedar definisi-definisi singkat atau cuman copy paste aja, tapi dirangkai penceritaannya. Misal kalau ngobrolin tentang percetakan, ya awalnya bahwa percetakan pentingnya untuk dibahas, kenapa manajemen desainnya kenapa harus dibahas. Oh, misalkan supaya tujuannya jelas, supaya kita bisa mengetahui bagaimana sebuah percetakan itu bisa hadir atau bisa muncul dan lain sebagainya. Jadi untuk format yang bakunya saya tidak akan memberikan yang baku ya. Yang baku itu yang penting ada tiga itu tadi sih. Ada ada pendahuluan, berisi latar belakang bla bla permasalahan bla bla segala macam, kemudian ada isi yang kedua, dan yang terakhir adalah ada kesimpulan. Biasanya kesimpulan ini disertai dengan penutup. Nah, karena kemarin teman-teman sudah melakukan analisis SWOT, juga sudah membuat tugas 2 dan tugas 1 yang semuanya terintegrasi, saya pikir semua bahan tidak perlu dipermasalahkan. Artinya, itu tinggal disusun aja gitu. Format bakunya urutan pada apa namanya pada latar belakang atau pada pendahuluan itu mau mana dulu yang dibahas terserah kelompoknya teman-teman dalam diskusi, tetapi ini yang perlu ditekankan bahwa format format pengumpulan ukurannya apa namanya filenya berupa doc atau DOC, jadi docx bukan PDF. Di situ teman-teman bisa memberikan identitas teman-teman. Jadi macam apa namanya di halaman depan itu ada logo ITERA. Kemudian kemarin ada yang contohnya bagus. Saya sudah lihat kok. DKP 1. Jadi saya harus share screen aja dulu ya. Nah, seperti ini. Apakah share screen saya terlihat? Terlihat? Belum, Pak. Oke ya, kelihatan ya? Sudah kelihatan, Pak. Oke. Jadi di depan itu silahkan untuk diberikan judul. Jadi bagian atas ini judul. Judulnya itu berupa manajemen desain, titik 2, objek yang atau UMKM yang digaji berbasis pada permasalahan apa, atau berbasis pada kearifan lokal misalkan, atau berbasis pada kondisi kekinian atau analisis manajemen, bebas sebenarnya judulnya. Yang terpenting adalah mencerminkan dari isi permakalan tersebut. Kemudian jelas logo ITERA dan nama kelompoknya gitu. Nama kelompok, kemudian anggota kelompok, bagian bawah ini adalah tahun tahun berapa, bulan apa, tahun berapa, bulan, koma, tahun. Jadi Maret, koma 2024. Ditujukan untuk UTS manajemen desain. Nah, format ini urutannya dari judul, logo, kemudian nama kelompok, anggotanya, dan juga nama mata kuliah, kelas, semua ada pada bulan tahun semua ada pada eh, apa cover pertama. Baru yang kedua itu bukan per bab kayak gini. Yang kedua langsung ke latar belakang gitu. Latar belakang berkaitan dengan permasalahan.
Jadi misal kayak gini. Atau bisa pendahuluan. Yang saya berikan tadi bahwa pendahuluan itu memuat permasalahan-permasalahan. Kalau kayak gini kan latar belakangnya hanya sekedar definitif-definitif ya, tapi tidak memuat permasalahan. Nah, latar belakang itu baiknya memuat permasalahan dari klien berkaitan dengan manajemen desainnya. Nah, setelah latar belakang itu akan masuk ke dalam isi. Isi baru kalian menjelaskan apa visi misinya, definisi-definisinya secara definitif. Nah, dalam isi pun itu tidak ada format baku mana yang harus didahulukan gitu. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kalian bisa menjabarkan permasalahan dari manajemen desain, mulai dari manajemen operasionalnya, manajemen branding dan marketingnya, kemudian juga manajemen-manajemen berkaitan dengan manajemen eh, SWOT, dengan menggunakan analisis SWOT maksud saya. Jadi, beberapa seperti ini, beberapa dari kalian juga sudah memuat bagaimana merancang indikator dan lain sebagainya, dan banyak dari kalian, ini kan baru dari pemilik. Kemarin kan kita ngomongin dari selain ada internal, ada eksternal, kan gitu. Berarti pertemuan hari ini, mulai dari pertemuan hari ini sampai besok, carilah eksternal dari perusahaan tersebut. Bisa kliennya, kalau kalian nggak menemukan yang tingkatannya tinggi seperti koperasi atau staf apa kementerian perindustrian dan lain sebagainya, atau asesor internasional, misalnya internasional, asesor nasional yang berkaitan dengan perusahaan tersebut, kalian bisa menggunakan orang luar. Jadi misalkan pengamat. Jadi bukan hanya misal tingkat kalian itu masih bisa. Yang terpenting adalah tidak berkaitan dengan internalnya. Jadi secara konsep ada internal, ada eksternal. CS-nya buat laporannya sih yang kayak kemarin. Tapi Oke. Jadi menyusun indikator ini kalian sudah lakukan dan memang begini. Beberapa sudah bagus, yang beberapa yang lain kayak ancaman atau sebaiknya dalam menyusun indikator itu sama poinnya. Gitu. Dalam ancaman, misalkan di sini masih ada dua, hanya dua, bisa disamakan dengan yang kiri, ada 4 poin. Sebaiknya seperti itu. Tapi kalau memang tidak bisa, ya nggak jadi soal sebenarnya. Gitu. Nah, bagus juga ketika kita sudah menarik dari responden, dari pemilik, dari staf, dari orang luar, itu yang setara. Kemudian, setelah selesai, kalian berikan rumusnya, kalian sudah tahu, oh ternyata dia ada di kuadran bagian bawah, ada strategi bertahan. Ini manajemen yang cocok untuk perusahaan tersebut adalah bertahan. Macam kayak gitu. Sebenarnya dari tugas kalian tuh sudah banyak yang benar kok. Ya, mudah. Ini juga salah satu yang benar kayaknya. Nah, kayak gini nih. Analisis SWOT yang dibangun. Penyusunan metrik. Ada rekomendasi strategi. Evaluasi, dan lain sebagainya. Itu masuk dalam kesimpulan. Jadi penjabaran kesimpulan itu adalah ekstraksi dari semua data-data yang ada pada isi. Gitu. Nah, karena kalian sudah melakukan penyusunan matriks untuk SWOT-nya dan internal juga beberapa sudah kalian lakukan, maka pertemuan minggu ini adalah ke eksternal. Saya ulangi lagi, pertemuan minggu ini adalah ke eksternal dan melengkapi untuk nanti pengumpulan UTS. UTS untuk manajemen desain, karena hari ini itu tanggal 15, maka UTS-nya akan dikumpulkan 7 hari setelah hari ini. 7 hari setelah hari ini ke email yang kalian gunakan untuk mengumpulkan SWOT atau dkp1.angga2019@gmail.com. Maksimal tanggal 21 sebelum berganti tanggal 22, atau dalam bahasa kasarnya tanggal 21 jam 23.59. Gitu. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Jadi saya sudah melihat progres yang cukup apa namanya?
komprehensif dan banyak dari teman-teman yang sudah benar. Jadi untuk evaluasinya sih hanya sekedar perlu untuk berlatih lebih banyak sih, lebih peka lagi. Untuk teknis dalam penyusunan indikator, kemudian penyebaran berkaitan dengan pertanyaannya, itu sudah menurut saya sih sudah cukup untuk sebagai pembelajaran. Nanti di pertemuan setelah UTS, Pak Namuri akan lebih tajam lagi memberikan gimana sih mengembangkan dari strategi manajemen desain itu sendiri. Well, sampai di sini ada yang mau ditanyakan kah? Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan Alifa. Pak, yang tugas minggu lalu kan kita cuma cari faktor internalnya. Berarti ada 2 tugas ya, sekalian sama yang UTS. Satu UTS, satu lagi cari yang faktor eksternal. Terus Itu berarti dipisah atau jadi satu ya, Pak? langsung all in. Jadi setelah kan kemarin internal udah kelar nih. Nah, kalau minggu ini kan eksternal, sekalian diinclude-kan dalam laporan untuk dimasukkan dalam UTS, sorry, sebagai penilaian UTS totalitas semuanya. Gitu, Pak. Kira-kira. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kebayang ya UTS-nya ya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Nggak ada pertanyaan? Saya ulangi lagi. Oh, Ahmad. Silakan, Ahmad. Ya, apa? Oh, nggak jadi. Diva? Nggak. Pengumpulan UTS manajemen desain akan ada di tanggal 21 Maret 2024 jam 23.09. Dikumpulkan ke email pengumpulan tugas ketiga. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Sudah? Nggak ada? Mungkin cukup, Pak. Jelas ya? Berarti ya? All clear kan berarti? Oh iya, saya belum ngasih format itu ya, format untuk Word-nya ya. Format Word margin kiri bawah, margin kiri dan bawah itu 4 cm. Kemudian margin kanan dan atas itu 3 cm. Font menggunakan Calibri 11 pt pada body copy dan 14 pt bold pada headline. Kemudian ketika menggunakan subheadline menggunakan 13 pt bold. Pokoknya masih sama menggunakan Calibri. Saya lebih suka menggunakan Calibri karena cepat membacanya. Body copy. Terus apa lagi ya? Enaknya ya. Udah sih. Cuman itu. Oh iya, spasinya 1,5. Enggak 2, enggak
yang 1, tapi 1,5 spasi spasi antar hurufnya. Jadi formatnya biar sama, kemudian font yang digunakan sama. Jangan lupa menulis daftar pustaka berbasis apa? Association Psikologi of, hanya gue lupa ya. Association Psikologi apa ya? Format apa tuh? Format apa tuh yang nama di depan, terus tahun, dikurung, judul, baru yang terakhir. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang masih belum jelas untuk pengumpulan UTS dan tugas terakhir ini. All clear berarti ya?